Nabi Musa, Nabi Allah Khidir datang ke satu kampung, minta kepada mereka supaya bisa menginap, bisa dikasih makan. Lalu dikasih makan, mereka lapar, nggak ada yang mau nerima, nggak ada yang mau nginepin mereka. Lalu mereka lihat nih berdua orang ini, yang satu Nabi Allah Mursal, Rasul, yang satu Nabi Allah Khidir. Afdalan mana Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Afdalan Nabi Musa, Rasul, Nabi Khidir bukan Rasul. Maka ulama bilang orang yang lebih tinggi pun derajatnya boleh aja ngambil ilmu dari yang di bawahnya. Ada Habib belajar sama Kiai, boleh nggak? Boleh banget. Habib tinggi derajatnya, tapi boleh aja belajar sama Kiai yang di bawahnya dalam derajat, dalam urusan nasab. Ini pun Nabi Allah Musa, Nabi Mursal, Nabi Rasul diutus Allah Ta'ala, tapi ngambil ilmu dari Nabi Allah Khidir. Nggak ada ya. Kemudian nggak ada yang mau nerima, lalu kemudian dia lihat ada rumah udah doyong, mau hampir rubuh, dibetulin oleh mereka berdua. Nabi Allah Khidir, ayo kita betulin ini, dibetulin sampai kemudian benar. Sampai Nabi Musa bilang, "Lau syi'ta latakhadha alaihi ajar." Kalau mau, ente mau, minta sama mereka itu upahnya, kita bersihin, kita rapiin ini semuanya. Mereka lagi perlu makan, lagi perlu tempat nginep. Kebetulan kita udah rapiin, minta upahnya. Di sini kata Nabi Khidir. Di sini dia udah cukup, udah 3 kali. Karena itu yang ketiganya tuh. Yang pertama masalah Safinah, yang kedua masalah bunuh anak kecil yang belum balik, dibunuh Nabi Allah Khidir. Dua-duanya udah dikasih tahu sebabnya kenapa. Yang tiga ini, dadah sampai sini kata Nabi Khidir. Saya punya guru, saya Jalal Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Dalam salah satu penyampaiannya beliau bilang, kalau aja Nabi Khidir sabar dikit, kita bakalan keluar ilmu lagi banyak itu. Nabi Khidir mah nggak sabaran orang. Itu dikasih 3 kesempatan sama Nabi Khidir, Nabi Musa. Nabi Musa itu kalau kadang sabar dikit aja dan maka akan ada kejadian yang keempat, kejadian yang kelima, dan keluar ilmu-ilmu yang kita nggak tahu dan Allah tuangkan dalam Al-Quran. Tapi kurang begitu sabar Nabi Khidir, cuma dikasih 3 kesempatan udah selesai. Udah sampai sini aja kata Nabi Khidir. Amma safinatu, adapun itu perahu kenapa rusak? Amma safinat fakanat fakanat limasakin ya'maluna fil bahri wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin. Sebab di depan sono ada penguasa jahat. Kalau dia lihat perahu-perahu yang bagus, bahkan dirampas. Kenapa Anda rusakin nih perahu pada punya orang miskin? Gak jahat Anda nyelamatin perahu ini supaya jangan dirampas. Nabi Allah Musa nggak tahu hikmah itu. Dia Nabi Rasul lebih tinggi derajatnya, tapi ilmu yang dia punya yang enggak sampai ke ilmu yang Nabi Allah Khidir punya. Maka dirusakin oleh Nabi Allah Khidir. Yang kedua masalah gulam, ammal gulam fa kana abawahu mu'minaini fa khashina yuhriquhuma tughyana wa kufra fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba rahma. Yang kedua ada ngelihat anak kecil, asal bunuh aja Nabi Allah Khidir. Dibunuh Nabi Allah Khidir. Nabi Musa tadi ngeliat perahu dirusak aja. Bahasa kita nih, nyolot Nabi Musa. Gak sabaran. Munkar. Punya orang yang dirusakin. Lalu yang keduanya lebih dahsyat lagi. Anak kecil belum balik udah mau dibunuh aja Nabi Allah Khidir. Lebih marah Nabi Allah Musa. Lalu yang ketiga, lalu dijelasin ini anak kecil. Bapaknya, kedua orang tuanya orang soleh. Tapi kalau dia gede bakalan bader nih bahasa kita. Badalan bengal nih, agak bener. Nabi Allah Khidir tahu lah. Ngebaca yang gaib. Gaib enggak? Gaib. Ini orang masih kecil tapi dia tahu nih orang gedenya nanti bakalan kagak bener nih. Makanya bunuh sekarang supaya diganti sama Allah Ta'ala anak lain. Yang bakalan jadi anak yang bener. Dan itu benar. Ya, Nabi Allah Khidir tahu dari Allah Ta'ala apa yang akan terjadi terhadap anak ini, maka dia laksanakan tugasnya yaitu dengan membunuh anaknya.
Itu jangan macam-macam kita. Anda tahu. Takut polisi ntar. Pembunuhan. Bukan urusan kita nih. Ini urusan Nabi. Maka benar ketika dibunuh itu anak, dan di masa kedepannya Allah Ta'ala berikan anak lain perempuan. Kemudian dari perempuan ini ketika dia nikah lahir seorang anak, dan anak itu jadi nabi, namanya Nabi Syam'un. Kalau nggak dibunuh nggak punya keturunan Nabi itu. Gara-gara dibunuh Nabi Allah Khidir, dia dapat keturunan Nabi dari anak perempuannya. Namanya Nabi Syam'un. Jadi cucunya jadi jatuhnya itu. Cucu dari perempuan. Yang ketiga ini tadi itu masalah rumah. Yang ketiga dijelaskan oleh Nabi Allah Khidir, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha shuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altu an amri. Ana urusan ana apaan? Ana cuma ngadian tugas dari Allah Ta'ala, bukan urusan ana. Kata Nabi Allah Khidir, wa ma fa'altu an amri. Dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi. Tuh takwil yang kita kagak bisa sabar tuh takwil itu. Ya, kalau kita belajar mendengar ulama nih, kalau kita belajar sama guru, jangan dikit-dikit udah protes aja. Oh, saya kan punya ilmu, saya pengen diskusi sama guru saya. Ente tinggiin level ente dulu, biar sama guru ente, baru ente diskusi dengan cara yang benar. Oh, belum apa-apa, ibarat kata anak baru belajar Iqra 1 nih, gurunya ajarin A, bukan A nih, bisa deh. Ente naikin dulu derajat ente, baru kalau kita lihat salah, udah bisa mahir sama-sama mahir seperti Ustaz ente. Ente lihat Ustaz ente salah nih, baru ini kayaknya bukan begini Ustaz nih dengan adab. Ini enggak, baru baca Iqra 1 dikajarin protes. Salah nih kata Umi saya bukan yang begini I. Kurang ajar enggak tuh? Dengar dulu kata guru, bukan enggak boleh ngasih masukan sama guru, tapi sadar kita berapa tingginya ilmu kita dibanding orang yang ada di depan kita, guru kita. Nah, takwilnya kata Nabi Allah Khidir. Nih takwilnya. Itu itu rumah punya anak yatim. Adanya di kota. Di dalam di bawah rumah ini, di bawah pintunya itu ada simpenan yang ditaruh di situ oleh kakek ini anak yang ke-7. Ada yang bilang ke-10. Jadi abawahu di situ dalam itu ayat abawahu dua orang tuanya, maksudnya bukan orang tuanya bapak ibunya, bukan. Ketika dibilang wa kanat abawahu amal jidaru fa kanat bi ghulamaini yatim fil madinah kana abuhuma salihah. Abuhuma bapaknya itu orang soleh, bapak kedua anak yatim itu orang soleh, bukan bapak maksudnya bapaknya dia. Tapi kakeknya yang keberapa? Kakeknya yang ke-7 di atas. Kalau setiap orang saat itu umurnya 100 tahun, berarti ditanam itu simpanan 700 tahun yang, lama banget 700 tahun yang lalu. Disimpan sama kakeknya sebelum 700 tahun yang lalu. Ini saya simpan di sini, di bawah tanah ini, di bawah rumah ini buat cucu saya nanti. Padahal orangnya udah meninggal tahu tuh ketika didapatkan ini oleh cucunya. Orang yang mati bisa ngasih manfaat pada orang yang hidup. Orang yang mati bisa ngasih manfaat orang yang hidup. Ya. Kata ulama apa tuh simpanan yang ada di bawah rumah itu? Bila Khidir tahu tuh. Padahal ada di bawah tanah. Nggak kelihatan, nyumbul kali keluar kagak di bawah tanah. Di bawah pintu rumah tersebut. Tapi beliau tahu. Dan Nabi Musa nggak tahu. Maka diterangin oleh Nabi Khidir ketika Nabi Musa ingkar. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran, di mana orang yang meninggal memberi manfaat pada orang yang hidup, orang yang hidup juga memberi manfaat pada orang yang meninggal. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa dalam hadis ada seseorang, kata Rasul dalam hadis, innallaha la yarfa'ud darajah lil abdi salih fil jannah. Sungguh Allah Ta'ala mengangkat derajat untuk seorang hamba yang saleh di dalam sorga. Jadi nanti di dalam sorga ada orang saleh
yang derajatnya ditinggiin Allah Ta'ala. Lalu orang soleh itu bilang, ya Rabb, anna liya hadhihi. Ane dapat derajat begini tinggi dari mana? Dia sadar diri, amalannya nggak mencukupi untuk itu. Tapi didapat derajat tinggi dari Allah Ta'ala di sorga itu. Sorga kan derajat ya. Ada sorga apa namanya, Darussalam, ada sorga apa lagi? Sorga Firdaus, sorga apa lagi? Ayo dong, di mana coba deh? Ada berapa tuh sorga? 7 atau 8? Ada 7. Sorga Firdaus, sorga Darun Naim, sorga Darul Khulud, sorga. Udah cukup dah, terhabis berhenti. Walhasil derajat sorga di dalam akhirat nanti banyak. Dia bingung dapat derajat tinggi di sorga. Dia bilang sama Allah Ta'ala, ya Rabb, anna liya hadhihi. Dari mana dapat derajat tinggi begini? Kata Allah Ta'ala menjawab jawaban hambanya itu, bistighfari waladika lak. Dengan istighfarnya anak ente buat ente. Oh, pentingnya istighfar anak buat orang tua yang udah meninggal. Ya minimal habis doa kita doain tuh, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal habis setiap doa, habis setiap sholat, selipin di sholat, di doa kita habis sholat fardu 5 waktu itu. Minimal itu. Tambahin lagi itu lebih bagus di waktu-waktu yang selain itu.